Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nurhikmah. NIM saya 2206010163. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya dari kelas Manajemen 6E. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Proposal penelitian saya ini berjudul Hubungan Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Peningkatan Etos Kerja Guru SMK Bakti Anindya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan latar belakangnya. Nah, latar belakangnya ini, etos kerja guru merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah. Guru yang memiliki etos kerja tinggi akan menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan komitmen dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, gaya kepemimpinan kepala sekolah berperan besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung semangat kerja guru. Gaya kepemimpinan transformasional yang menekankan inspirasi, motivasi, dan perhatian terhadap individu diyakini mampu meningkatkan etos kerja guru. Namun, di SMK Bakti Anindya masih terlihat adanya gejala menurunnya motivasi dan kinerja guru. Hal ini mendorong pentingnya dilakukan penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan peningkatan etos kerja guru di sekolah tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membacakan rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama ini ada, apakah terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dan etos kerja guru? Lalu yang kedua ini ada, seberapa besar sih pengaruhnya? Nah, lalu yang ketiga ini ada, dimensi kepemimpinan mana yang paling dominan? Nah, yang keempat ada, apakah persepsi tinggi terhadap kepemimpinan transformasional meningkatkan etos kerja? Lalu yang terakhir itu ada, bagaimana kontribusi kepemimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Nah, di sini juga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan gaya kepemimpinan transformasional dengan etos kerja guru. Lalu yang kedua itu ada, mengukur besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap etos kerja. Nah, lalu yang ketiga itu ada menganalisis dimensi kepemimpinan yang dominan. Yang terakhir ini memberikan rekomendasi praktis bagi sekolah. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada teoretis. Nah, teoretis ini yang pertama itu untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya mengenai pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap etos kerja guru. Lalu yang kedua ini menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kepemimpinan dalam konteks sekolah. Nah, lalu yang kedua ini ada dari praktis. Nah, praktis ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu bagi kepala sekolah. Nah, bagi kepala sekolah ini sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan kepemimpinan yang lebih efektif. Lalu yang kedua ini bagi guru. Nah, bagi guru ini untuk meningkatkan kesadaran pentingnya etos kerja dalam meningkatkan kinerja dan tanggung jawab profesional. Lalu yang terakhir itu ada bagi sekolah. Nah, bagi sekolah ini menjadi dasar dalam menyusun program kerja dan pengembangan budaya kerja yang produktif. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori yang pertama itu, gaya kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan kepemimpinan yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan mendorong perubahan positif dalam organisasi. Pemimpin dengan gaya ini tidak hanya memberi arahan, tetapi juga menjadi teladan, membangkitkan semangat, serta mendorong bawahannya untuk berpikir lebih kreatif dan berkembang. Nah, gaya kepemimpinan transformasional terdiri dari 4 dimensi utama, yaitu pengaruh ideal, motivasi, inspiratif, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. Pengaruh ideal berarti pemimpin dihormati dan dijadikan panutan. Motivasi inspiratif mengarah pada penyampaian visi yang kuat. Stimulasi intelektual mendorong inovasi. Sedangkan
pertimbangan individual mencerminkan perhatian pemimpin terhadap kebutuhan masing-masing individu. Selanjutnya, landasan teori yang kedua itu ada etos kerja menggambarkan sikap dan nilai positif seseorang terhadap kerjaannya. Etos kerja guru tercermin dari tanggung jawab dalam mengajar, kedisiplinan dalam menjalankan tugas, integritas dalam bersikap, komitmen terhadap profesi, semangat bekerja, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan sesama tenaga pendidik. Guru yang memiliki etos kerja tinggi akan lebih termotivasi untuk menjalankan peran dan tanggung jawab secara maksimal. Oleh karena itu, kepemimpinan yang positif dan membangun sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang dapat meningkatkan etos kerja guru. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Nah, di sini ada gambar kerangka pemikiran. Nah, gaya kepemimpinan transformasional ini sebagai variabel independen, yaitu X. Lalu ada etos kerja guru itu sebagai variabel dependen, yaitu Y. Nah, selanjutnya di sini saya akan membacakan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian yang pertama itu ada hipotesis alternatif, yaitu H1. Terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan etos kerja guru di SMK Bachtian Nindya. Lalu hipotesis yang kedua itu hipotesis 0 atau H0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan etos kerja guru di SMK Bachtian Nindya. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Nah, penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel bebas, yaitu gaya kepemimpinan transformasional itu X, sedangkan variabel terikat adalah etos kerja guru yaitu Y. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan teori yang relevan, kemudian dianalisis secara statistik dengan bantuan program SPSS. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan hasil yang objektif dan terukur sesuai dengan tujuan penelitian saya. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama itu ada populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru tetap yang mengajar di SMK Bachtian Nindya pada tahun ajaran 2024 atau 2025. Populasi ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan variabel yang diteliti, yaitu gaya kepemimpinan kepala sekolah dan etos kerja guru. Jumlah populasi yang terdata adalah sebanyak 40 guru tetap. Lalu yang kedua itu ada sampel. Nah, sampel ini karena jumlah populasi tergolong kecil dan homogen, maka teknik pengembalian sampel yang digunakan adalah total sampling, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Dengan demikian, seluruh 40 guru tetap SMK Bachtian Nindya menjadi responden dalam penelitian ini. Kriteria sampel meliputi guru yang berstatus tetap, telah aktif mengajar minimal 1 tahun, dan bersedia mengisi kuesioner dengan lengkap. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statistik, deskriptif, dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat distribusi dan kecenderungan data, sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, yaitu uji statistik yang digunakan meliputi uji normalitas, Kolmogorov sampai dengan Smirnov, terus ada uji linearitas, lalu ada uji korelasi Pearson, serta ada uji regresi linear sederhana untuk mengetahui besarnya pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap etos kerja guru secara signifikan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.